warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Ernawati Yunita SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMPN 31 Atap Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi generasi pencinta Al-Quran di kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan membaca doa. Untuk membaca doa, dipersilakan untuk ketua kelas membaca doa, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi
sudah hadir pada hari ini? Haji ini kemana? Haji. Udah berkunjung ke rumahnya? Udah. Mudah-mudahan kita doakan teman kita Haji ini cepat sembuh dan kembali ke sekolah seperti biasa. Ya, kelasnya udah bersih dan nyaman. Mudah-mudahan kita betah belajar di kelas dan hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan ilmu itu bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya yaitu pengonanya. Minggu kemarin kita belajar apa? Ya? Minggu kemarin. Iya, yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 41 tentang menjaga kehidupan. Baik, ya, alhamdulillah Mas Adrian ingat pelajaran minggu kemarin. Nah, sebelumnya kita bermain, bernyanyi. Mau bernyanyi? Mau. Coba semuanya berdiri. Semangat. Allahu Akbar. Tepuk 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Tanya apa kabarnya, sopanlah kepadanya, santunlah tanda cinta kepadanya. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Tanya apa kabarnya, sopanlah kepadanya, santunlah tanda cinta kepadanya. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan tujuan pembelajaran. Nah, pada hari ini Ibu akan mengharapkan peserta didik mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat membedakan nama-nama kitab Allah dan nama Rasul yang menerimanya. Ya, nah ini tujuannya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum masuk kepada materi, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Iya, Safwan? Yakin, percaya, dan membenarkan. Iya, benar. Artinya iman adalah yakin, percaya, dan membenarkan. Nah, sekarang yaitu pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang bisa? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Iya, benar. Teman kita menjawab bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Ya, kita bertanya untuk temannya tadi. Ya, anak-anak, nah hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tadi teman-temannya udah menjawab ya, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Nah, kita lihat di sini ada nama-nama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada berapa kitabnya? 4. Taurat,
Yang mana kitab Taurat ini diturunkan ya sebagai pedoman bagi Bani Israel ya. Kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ya, yang mana merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Yang mana kitab Zabur ini berisi ayat-ayat suci ya. Ya, kitab Zabur terdiri dari 150 surat yang berisi tentang pertama apa? Nasihat. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada berapa anak-anak? 4. Satu yaitu kitab Taurat. Kedua, Zabur. Ketiga, keempat, Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu kitab Taurat ya, yaitu kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yang mana kitab Taurat ini sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, seperti ini. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud ya, yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Yang mana kitab Zabur ini berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Nah, kitab Zabur ini terdiri dari 150 surat yang berisi apa? Nasihat, puji-pujian, dan kata-kata hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa ya. Nah, kitab Injil ini berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatannya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini merupakan wahyu ya, wahyu Allah yang terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana Al-Quran mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya ya, tentang syariat yang terdapat dalam Al-Quran yang berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah beberapa kitab-kitab Allah. Nah, sekarang selanjutnya yaitu cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu apa? Meyakini dengan sepenuh hati. Satu yaitu meyakini dengan sepenuh hati, yang artinya bahwa kita sebagai umat manusia meyakini bahwa Allah benar-benar menurunkan kitab kepada Rasul-Rasulnya yang merupakan pedoman bagi umat manusia. Yang kedua yaitu membenarkan terhadap adanya kitab ya, artinya tidak ada keraguan kita terhadap
Al-Quran diturunkan kepada Nabi tersebut. Dan kepada para Nabi. Dan yang ketiga, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebagai pedoman hidup. Ya, pedoman hidup artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman kepada kitab Allah. Yang keempat, mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika kita mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan bahagia. Nah, karena isi kandungan Al-Quran adalah salah satu untuk supaya kita lebih nyaman, ya. Dan Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang lain. 3. Menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Nah, anak-anak, kita mencintai Al-Quran bagaimana caranya? Ya, dengan cara membacanya, ya, membaca Al-Quran. Yang pertama, kita mencintai Al-Quran. Coba kita lihat. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin. Ya, secara rutin, baik setelah salat subuh, ya. Kemudian memahami isi dari Al-Quran tersebut. Setelah memahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Yang pertama, yaitu memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang kelima, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama kita. Nah, kenapa indahnya ya kalau kita ya mencintai Al-Quran. Kalau kita mencintai Al-Quran, berarti selalu rutin membacanya. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah hikmahnya. Ada berapa hikmahnya? Ada 3. Yang pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-Nya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hidup menjadi lebih ke arah dan tidak tersesat dalam menjalannya. Nah, itu anak-anak materi kita hari ini yaitu mengenai apa? Iman kepada kitab-kitab Allah.
kelompok, yang mana setiap kelompok nanti akan mendapatkan buah. Buah akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, yang mana kelompok ini akan menyebutkan nama buah. Nah, jadi kelompok 1 yaitu nama buah strawberry. Nah, ini buah strawberry. Dan yang kedua, kelompok 2 yaitu buah leci. Dan yang kelompok 3 buah manggis. Dan kelompok 4 adalah buah naga. Dan kelompok 5 yaitu buah apel. Nah, ini bakal bagikan dan kalian akan mendiskusikan ya kelompoknya masing-masing apa yang ibu nanti berikan kepada kalian. Nah, kelompok strawberry. Maju. Kelompok leci. Kelompok manggis. Kelompok naga. Dan terakhir kelompok apel. Udah dapat semua kelompoknya? Sekarang masing-masing kelompok untuk membuat kelompok kecil mendiskusikan sebuah pertanyaan yang telah diberikan.
coba. Bagaimana bisa mencintai Al-Quran? Bagaimana bisa cara bisa mencintai? Yang penting kalau boleh. Udah selesai semuanya? Siap semuanya? Baik, karena telah selesai semuanya, sekarang Ibu minta setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Ibu panggil dulu kelompok strawberry. Iman kepada kita umum. Iman kepada kita umum adalah membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Gimana kelompok lain jawabannya? Betul. Ya, kelompok satu menjawab pertanyaan tentang apa? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok Leci. Ya. Iya benar jawabannya. Kita Allah ada. Selanjutnya adalah ya kelompok Hakim. Gatal Bu. Enggak, bagaimana sudah jelas sebagai seorang
Satu, meyakini dengan sepenuh hati. Dua, membenarkan adanya kitab. Tiga, memahami kandungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, gimana untuk kelompok lain jawabannya? Benar. Selanjutnya ya dengan kelompok dua naga. Dua naga. Sepijak man juga. Jangan. Sepijak man. 4. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah SWT? Meyakini sepenuh hati, membenarkan terhadap kitab Allah, memahami kandungan kitab, mewujudkan sikap satu dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Yang terakhir yaitu kelompok akal. Sebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. 2. Motivasi untuk beribadah dan menjalankan ketentuan agama. 3. Hidup lebih tertata karena adanya hukum yang bersumberkan pada kitab tersebut. 4. Menunjukkan sikap optimis karena telah kita mempunyai pedoman kitab positif untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun yang di akhirat. 5. Terjaga ketakwaannya dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Baik anak-anak, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Maka yang terakhir kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk semua kelompok. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang terakhir. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin ada siswa yang menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, ada siswa ya yang ingin menyimpulkan. Ibu persilakan. Siapa? Saya Bu. Iya, Chelsea. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, juara. Nah, selanjutnya ada lagi yang menyimpulkan materi hari ini. Ya? Iya, silakan. Ya? Ya. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Yaitu meyakini dengan sepenuh hati. 2. Membenarkan terhadap adanya kitab. 3. Memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, ada lagi. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu 1. Mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengetahui syariat. Anak dan anak sudah menyimpulkan materi pada hari ini, maka Ibu akan memberikan lembar kerja bagi anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja di sini. Nah, bagikan ya. Yonglim. Julaiha. Happy. Wisnu.
Dia Dia Najila Zakwan Amirul Firman dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini, apa yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri sendiri dan juga anak-anak. Semoga apa yang kita dapatkan akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.